Ya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita belajar tentang PHP YI lagi. Jika sebelumnya Anda sudah berhasil membuat drop-down list menggunakan model alias membaca dari tabel, kali ini kita akan coba membuat drop-down list dalam bentuk yang lainnya. Oke, mari kita simak videonya ya. Ya, jadi kalau di sebelumnya mungkin Anda pernah bikin yang ini ya, Anda sudah pernah membuat yang seperti ini. Nah, kali ini mungkin Anda bertanya, bagaimana kalau saya pengen bikin drop down list yang tidak perlu membaca tabel? Sebenarnya bisa-bisa aja ya, nggak ada masalah ya. Kadang-kadang memang ada keperluan kita membaca tabel, tapi ada kalanya tidak perlu ya. Mungkin saya jelaskan dulu ya, kapan kita menggunakan tabel, kapan kita tidak menggunakan tabel ya. Kita menggunakan tabel ketika ada data-data yang gampang mudah berubah ya. Contoh misalnya, suatu saat ada jabatan baru atau perubahan nama. Nah, ini sangat diwajibkan menggunakan tabel ya. Tetapi misalnya kalau ada sebuah pilihan yang sifatnya sampai kapanpun nggak berubah, ya mending kita tidak usah menggunakan tabel ya. Contoh misalnya, yang paling gampang adalah jenis kelamin ya. Jenis kelamin sampai kapanpun jenisnya cuma dua ya, pria dan wanita ya. Contoh yang lain, kalau kita bicara agama ya, kalau di Indonesia agama paling banter cuma 5 ya, nggak sampai kapanpun juga nggak akan bertambah ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan sebuah drop down dalam bentuk yang seperti itu, jadi kita nggak perlu membaca tabel ya. Oke. Contoh di sini mungkin karena saya mencontohkan dari yang sebelumnya, jadi di sini saya akan contohkan menggunakan yang ini ya, alamat ya. Jadi contoh di sini kita contohkan misalnya ini contoh yang sangat salah, tapi nggak apa-apa ya. Alamat ini mau kita gunakan sebagai tadi ya, kita ganti sebagai jenis kelamin ya. Oke, nggak apa-apa ya, ini karena buat contoh aja ya. Oke, jadi biar nggak rancu, di sini saya masuk pegawai. Nah, contoh alamatnya saya ganti dengan jenis kelamin ya. Saya refresh. Nah, oke ya, jenis kelamin ya. Padahal nanti kalau Anda cek di database, masuknya sebenarnya di field alamat. Ini cuma contoh salah ya, cuman ini karena mempermudah supaya ada sambungan dari sebelumnya, saya nebeng di field alamat ya. Ya ini ya. Oke, caranya ini saya ada contoh juga ya. Caranya di sini ya. Ini sini ya, ini yang ini. Saya copy dulu. Saya copy biar Anda paham ya. Berarti ini saya letakkan juga di form ya, di form. Karena posisi menggantikan alamat, saya letakkan di sini ya. Oke, saya paste di sini. Oke. Biar rapi, saya rapikan dulu. Oke. Biar dia konsisten, sebenarnya ini boleh pakai alamat, boleh pakai gini ya. Mungkin sebentar saya coba yang pakai ini dulu ya. Oke. Ingat ya, tadi karena saya nebeng alamat ya. Ini cuma contoh yang jelek ya. Contoh di sini ini value-nya yang akan kesimpan di database. Contoh kalau laki-laki saya kodekan 1, kalau perempuan saya kodekan 0. Mungkin ada 3 pilihan misalnya. Kalau misalnya 3, 2 maksudnya mungkin jenis yang lain ya. Oke, contoh di sini adalah pria. Pilihan kedua adalah wanita. Yang ketiga ini adalah tidak tahu. Cuma contoh ya. Oke. Nah, di sini kan coba kita refresh kembali. Dan sudah muncul ya sebenarnya. Di sini ada pilihan pria, wanita, dan tidak tahu ya. Nah, di sini ya. Di sini supaya ini aman, ini berarti ini saya hapus dulu ya, biar nggak double ya. Berarti ini yang atas saya matikan dulu ya. PHP saya komen ya. Saya refresh kembali. Saya coba create data yang baru ya. Misalnya hari ini I ya, Indah. Nipnya. Oke, jenis kelamin wanita ya, wanita tadi dikodekan dengan 0 ya. Oke, kemudian ini saya simpan, saya save. Kita lihat yang terjadi adalah, nah jenis kelaminnya 0 ya. Kenapa 0? Di sini muncul 0 ya.
Karena tadi nih ya, lihat di sini ya, ini namanya value-nya, yang disimpan adalah value-nya. Jadi kalau misalnya Anda pengen menyimpan dalam kode, ya simpanlah dalam bentuk kode. Tapi kalau pengen menyimpannya dalam bentuk teks, seperti ini Anda harus ganti, misalnya wanita ya, atau saya singkat ya, biar ada bayangan nih WNT misalnya ya. Sedangkan ini adalah PRA misalnya ya, ini saya singkat TT misalnya. Karena di sini ini adalah sebuah array ya, saya mungkin tadi kelupaan menjelaskan bahwa ini sebuah array. Jadi ini array, ini ada key value ya, ada key dan value. Oke, kita coba aja lagi, kita coba antara buat atau edit ya, boleh ya. Kita buat lagi yang baru, HIJ misalnya Jujung ya, 77889. Oke, jenis kelaminnya adalah pria ya, pria. Tadi dikodekan dengan PR ya. Jabatannya misalnya adalah pelaksana. Oke, di sini udah masuk PRA ya, PRA. Kita cek di sini udah juga PRA ya. Oke, dengan demikian nanti kalau ini saya edit gimana? Kalau ini saya edit, nah otomatis udah masuk ke pria ya. Atau ini saya ganti jadi wanita atau tidak tahu ya. Oke, kalau saya ganti Repki edit, ini udah tidak tahu ya, TT. Saya rubah lagi posisinya dalam tidak tahu ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan, bagaimana kalau yang 0 ini nggak ada kodifikasinya, dia nanti akan defaultnya lari ke, nah di sini kebetulan ini drop down list yang tipenya tidak ada tipe kosongnya ya, otomatis dia akan ngambil yang value pertama sebenarnya ya. Jadi dipaksa value-nya adalah pertama. Oke. Ya, dengan demikian Anda sudah paham ya bagaimana cara membuat sebuah drop down list yang tidak membaca sebuah tabel. Lebih sederhana karena dia menggunakan konsepnya array ya. Konsepnya array, jadi array-nya dimasukkan dalam sebuah drop down list dan itu akan dibaca sama sistemnya, dibaca sama formnya. Oke, jadi tadi saya ingatkan kembali ya, kapan menggunakan yang list, kapan menggunakan yang tabel adalah tadi saya sampaikan. Kalau listnya tidak banyak berubah, nggak apa-apa kita menggunakan array ya. Tapi kalau kita menggunakan list yang bakal cenderung berubah atau bertambah, nah sangat disarankan menggunakan tabel ya. Oke, terima kasih Anda sudah menonton videonya. Kita jumpa di video selanjutnya ya.